Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Dapur Risto. Nah, siapa nih dari kalian punya banyak stok putih telur? Saya ajarin yuk bikin sarang semut atau biasanya orang bilang bolu karamel. Nah, ini tuh bikinnya gampang banget. Bikinnya juga pakai putih telur. Pasti kalian nggak mau kan stok putih telurnya kebuang sia-sia. Mending kita buat cemilan yuk, daripada putih telurnya kebuang sia-sia, mending kita bikin yang manis-manis. Nah, bagaimana saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah ada tepung terigu yang saya campur dengan tepung tapioka. Saya pakai 1:1, saya pakai 180 gram. Nah, untuk gula pasirnya saya pakai 500 gram, tapi kalau kalian suka manis boleh ditambahin ya. Untuk putih telurnya itu 300 ml. Tambahan lain di sini sudah ada margarin yang sudah saya cairkan. Saya pakai 150 gram. Untuk pasta vanilanya saya pakai 1 sendok teh. Nah, untuk susu kental manisnya saya pakai 210 gram. Di sini juga ada baking powder dan baking soda. Untuk baking powdernya saya pakai 1 sendok teh, dan untuk baking sodanya saya pakai setengah sendok teh. Nah, langkah pertama yang harus kita buat itu karamelnya dulu. Di sini saya sudah siapin pannya, kemudian saya masukkan gula pasirnya. Nah, ini kita mau buat karamelnya dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mulai meleleh seperti itu. Nah, tinggal kita goyang-goyangkan saja, nggak usah kita aduk ya. Lakukan hal yang sama, tinggal kita goyang-goyangkan seperti ini. Nah, ini sudah mulai meleleh semua ya, sudah membentuk karamel, tinggal kita goyangkan seperti tadi. Nah, ini belum harus kita aduk ya. Nah, kalau semuanya sudah meleleh dan sudah membentuk karamel, tinggal kita aduk seperti ini. Nah, sambil kita aduk-aduk, nah kelihatan di sini sudah mulai berbuih. Di sini saya kecilkan api kompornya, kemudian saya masukkan 600 ml air panas. Masukkan secara perlahan ya, karena uap ini sangat panas. Sambil kita masukkan airnya dan kita aduk-aduk secara perlahan, api kompornya harus kecil ya. Nah, kalau airnya sudah kita masukkan semuanya, ini kita tinggal besarin api kompornya, kemudian kita akan masak sebentar sambil kita aduk-aduk. Nah, kalau udah ini kita matikan api kompor, lalu kita sisihkan ya. Kemudian di sini saya lanjut membuat adonannya. Saya sudah siapin bolnya, kemudian saya akan masukkan 300 ml putih telur. Kemudian masukkan susu kental manisnya.
Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, tinggal kita masukkan pasta vanilanya. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kemudian lanjut kita akan masukkan tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya kita harus ayak ya. Masukkan secara perlahan. Nah, oh ya, ini tepung terigunya saya campur dengan tepung tapioka ya. Jadi 1:1, 180 gram tepung tapioka dan 180 gram tepung terigu. Kemudian ini kita ayak. Lalu ini kita jangan lupa masukkan baking powder dan baking sodanya. Kemudian ini kita ayak lagi. Nah, kalau tepungnya sudah kita ayak, ini tinggal kita aduk sampai semuanya tercampur merata dengan susu dan putih telurnya tadi. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah licin seperti ini. Kemudian ini kita masukkan air karamelnya secara bertahap. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur merata. Kemudian kita masukkan air karamelnya lagi. Lalu ini kita aduk lagi. Kita lakukan dan ulangi sampai selesai ya. Kalau air karamelnya sudah tercampur merata dengan adonan tepungnya, tinggal kita masukkan margarin cairnya. Nah, usahakan kalau margarin cairnya sudah kita masukkan, itu kita aduknya benar-benar keaduk sampai semuanya tercampur merata ya.
Nah, ini semuanya sudah selesai, kita melakukan pencampuran. Kemudian ini saya akan saring biar adonannya bersih. Nah, kelihatan kan kalau kita tidak saring, adonannya itu akan kotor dan tidak halus ya. Nah, di sini saya sudah siapin loyang. Saya pakai 2 loyang yang ukuran 10 kali 10. Loyangnya saya sudah olesin dengan Carlo ya. Jadi kalau kalian mau bikin karamel, kalian wajib banget pakai olesan Carlo karena ini sangat membantu. Karena tahu sendiri kan kalau kita bikin karamel itu terkadang susah kita keluarkan dari loyangnya karena terlalu nempel. Kemudian ini saya mau isi dengan adonan. Nah, kalau semuanya sudah selesai kita isi dengan adonan, ini tinggal kita mau oven aja. Nah, karena ovennya sudah panas, tadi saya sudah panaskan dulu ya ovennya. Kemudian ini saya akan masukkan adonannya. Kemudian lanjut ini kita akan oven di suhu 170 derajat di api bawah terlebih dahulu selama 60 menit ya. Nah, setelah 40 menit ini saya setting lagi di api atas bawah dengan suhu yang sama di 20 menit terakhir ya. Nah, ini sesekali kita bisa cek kalau misalkan masih basah, ini tinggal kita tambahkan lagi 10 menit atau 20 menit lagi. Nah, bisa kalian sesuaikan juga dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, setelah total semuanya 80 menit ini saya tes tusuk dan hasilnya sudah tidak basah lagi, ini sudah mateng ya, mateng dengan sempurna. Nah, kelihatan kan ini tinggal minyaknya saja. Kemudian ini saya akan keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini karena sudah dingin, saya mau sisir sisi kiri, sisi kanannya ya. Biar memudahkan kita untuk mengeluarkannya dari loyang. Nah, kalau sudah selesai kita sisir, ini tinggal kita balik loyangnya, kemudian kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget kan? Nah, di sini saya mau coba potong.
Nah, bisa kalian lihat ini tuh teksturnya kenyal banget, full bersarang juga. Pokoknya kalian wajib coba, ini tuh resepnya nggak gagal ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami, dan jangan lupa di komen ya. Thanks for watching.